Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Samson Fajar MSi, selaku dosen pengampu mata kuliah Keimanan dan Kemanusiaan. Dan selamat pagi kepada rekan-rekanku seperjuangan. Apakah masih semangat? Sepertinya masih semangat ya. Baik, alhamdulillah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eliana Cinta Prasiwi, NPM 211300053, selaku moderator untuk kelompok 3, Keimanan dan Kemanusiaan. Izin memperkenalkan rekan-rekan saya, ada Amalia Kusuma Ratri dengan NPM 211300021, kemudian Ati Atu Azahra dengan NPM 211300023, Aisyah Yasifa 211300008, saya sendiri Eliana Cinta Prasiwi 211300053, Emilia Diah Safitri 211300019, Jessica Fadilah 211300075, Nadia Eka Pratiwi 211300052, Oktavia Puji Asi 211300063, Tona Aziza Prasetyani 211300009, dan yang terakhir Septa CPI 211300022. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melakukan diskusi kuliah pada hari ini, yaitu dari kelompok 3 yang bertema Tauhid dan urgensinya bagi kehidupan manusia. Saya akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya buka acara ini dengan membaca. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh materi pertama kita, yaitu Nadia Eka Pratiwi. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Di sini saya ingin menyampaikan pengertian tauhid. Tauhid secara bahasa artinya keesaan. Ilmu tauhid itu ialah suatu ilmu yang mempelajari atau membahas tentang segala sesuatu, kepercayaan atau keimanan yang diambil dari dalil keyakinan dan hukum dalam Islam, termasuk hukum tentang mempercayakan bahwa Allah itu esa. Menurut Syai Muhammad At-Tamimi dalam buku Al-Usnul Al-Atsah menjelaskan tauhid dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fiil wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Next. Baik, materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Amalia Kusuma Ratri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang pembagian tauhid. Tauhid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Maksudnya apa? Kita itu meyakini bahwa hanya Allah lah pencipta, bahwa hanya Allah lah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta. Contoh dari tauhid rububiyah yaitu kita meyakini bahwa hanya Allah lah pencipta alam semesta, bahwa hanya Allah lah pengatur dari segala apapun yang ada di alam semesta ini. Dan kita meyakini bahwa hanya Allah yang menentukan kodok dan kodarnya. Kemudian tauhid yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan cara kita itu beribadah seperti sholat, zikir, berdoa, sholawat, dan lain-lain. Kemudian tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya.
mengesahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang termaktub melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Contoh dari tauhid asma wa sifat yaitu kita meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Allah itu memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang itu tidak terbatas, yang Allah berikan kepada makhluknya yang tanpa batas, dan Allah itu tidak pernah menghitung-hitungnya. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pemateri kedua, dan selanjutnya pemateri ketiga akan disampaikan oleh saudari Rona Aziza Prasetyani. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. B. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mengandung dua makna, yaitu makna penolakan segala bentuk sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makna menetapkan bahwa satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah Dia semesta. Dalam penggalan ayat berikut yang artinya, maka ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Berdasarkan ayat di atas, bahwa memahami makna syahadat adalah wajib hukumnya dan mesti didahulukan daripada rukun-rukun Islam yang lain. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan kalimat tersebut sebelum yang lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, materi keempat akan disajikan oleh materi keempat kita, yaitu Emilia Dia. Tapi kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang keempat yaitu syarat la ilaha illallah. Bersaksi dengan la ilaha illallah harus dengan tujuan syarat. Tanpa syarat itu, kesaksian tersebut tidak akan bermanfaat bagi yang mengikrarkannya. Secara singkat, 7 syarat itu ialah: yang pertama, ilmu, mengetahui, artinya memahami makna dan maksudnya, mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan, serta menolak ketidaktahuan tentang hal tersebut. Yang kedua, yakin. Orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, qabul, menerima kandungan dan konsekuensi dari la ilaha illallah, menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah atau sesembahan selain daripadanya. Yang keempat, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh atas dasar meyakini bahwa Allah adalah zat yang berkehendak atas segala ciptaannya dan tak ada yang selayak jadi tandingannya, serta mengamalkan apa yang diajarkan dan menjauhi apa yang dilarang. Yang kelima, sidik, jujur, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan hatinya juga membenarkannya. Yang keenam, ikhlas, yaitu menerima segala kehendaknya dan mengharapkan ridhonya hanya kepadanya, bukan bertujuan mendapatkan pujian atau sebatas kenikmatan duniawi. Yang ketujuh, mahabbah, kecintaan, maksudnya mencintai kalimat la ilaha illallah, juga mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya. B. Konsekuensi la ilaha illallah, yaitu meninggalkan ibadah selain daripada Allah sebagai keharusan, dari beribadah kepada Allah semata tanpa unsur kesyirikan sidik pun. Banyak orang yang mengikrarkan tetapi melanggar konsekuensinya, sehingga ditetapkannya larangan mempertuhankan apa selain kepadanya, baik berupa makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan, serta para takhut lainnya. Dengan kata lain, orang tersebut mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada materi keempat kita. Penjelasannya sangat menuntut sekali ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi kelima kita, yaitu saudari Jessica Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid dalam pandangan Islam merupakan akar yang melandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan
dan tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal, dan lahirnya sikap optimistik, sehingga sumber segala perbuatan amal solih manusia. Sekian, terima kasih. Baik, kita berada di penghujung penyajian materi. Selanjutnya ada pemateri ke-6 kita, yang yaitu Saudari Ati Azahra. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Jaminan Allah bagi orang-orang yang bertauhid. Barang siapa manusia atau insan yang hidup di muka bumi ini bertauhid kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjanjikan kepada mereka berbagai macam kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, ahli tauhid akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Yang dimaksud petunjuk itu dimanapun ia berada, Allah akan memberikan rasa aman kepadanya, dan seberat apapun masalah yang ia terima, Allah akan memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Yang kedua, ahli tauhid dijamin masuk surga. Betapa indah wujud nikmat Allah yang ia janjikan kepada manusia yang bertauhid, yakni akan mendapatkan jaminan masuk surganya Allah. Yang ketiga, ahli tauhid diharamkan di neraka. Yang dimaksud diharamkan di neraka adalah dari siksa api neraka. Yang keempat, ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Orang-orang yang bertauhid akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula jaminan bagi masyarakat yang bertauhid kepadanya. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyajikan materi pada diskusi hari ini. Dan kita sekarang sudah berjawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini akan dibuka di WhatsApp group yang tersedia. Dan untuk penanya kita batasi setiap perwakilan satu orang untuk setiap kelompok. Dan kemudian akan ada sedikit arahan tambahan dari Bapak dosen kita. Dan terakhir kita berada di penutup. Ada sedikit quote dari saya. Kalimat tauhid bukan sekedar simbol, genggamlah di hatimu, hidupmu, di tidurmu, sampai akhir hayat. Baik, begitulah quote dari Lilik Hosta yang saya salat di sini. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.